Tapi keanehan yang terjadi, semua surat-surat itu adresnya kepada orang sudah meninggal. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Apa isinya? Wahai Khadijah, karena engkau adalah istri kesayangan Rasulullah, maka sampaikanlah doa kami kepada Rasulullah. Nanti supaya Rasulullah menyampaikan doa kami kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril akan menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Jakarta Pusat. Pembahasan kita masih sekitar ghulu, sikap berlebih-lebihan. Kalau kemarin di bab yang ke-19 di situ diterangkan betapa tragisnya bahaya ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, maka di bab yang ke-20 ini kita melihat ketegasan sikap keras Allah dan Rasulnya terhadap perilaku ghulu, terhadap perilaku ghulu ini. Nah, dalam beberapa hadis dituangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi, ini menjelaskan bagaimana kutukan Allah, bagaimana kutukan Rasul, laknat Allah, laknat Rasul ditimpakan kepada orang yang ghulu, berlebih-lebihan. Diawali pembahasan ini dengan sebuah hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Ibunda Ummu Salamah menceritakan. Nah, kalau Aisyah kita sudah kenal, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berkenalan pula dengan Ibunda Ummu Salamah, sama-sama Ummul Mukminin. Beliau adalah Hindun, ya, namanya Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum al-Quraisyiyah al-Makhzumiyah. Nabi SAW menikahi Ummu Salamah setelah suami pertamanya Abu Salamah meninggal. Setelah Abu Salamah meninggal, beliau sempat goyang, biasalah manusiawi. Saya mendengar dari Nabi, barang siapa yang mendapatkan musibah dan mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, lalu berdoa, Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Barang siapa yang ditimpa musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa, ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Nah, setelah suaminya meninggal Abu Salamah, lalu beliau membaca doa ini, membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membaca doa ini. Lalu beliau mikir, apa mungkin ya saya dapat suami lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kata Nabi begitu. Tapi apa mungkin ya, siapa ya yang lebih baik dari Ummu Salamah? Beliau tidak terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tanpa disangka, tanpa diduga,
meluncurlah lamaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sejarah singkat Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ketika Ummu Salamah pergi ke Habasyah, Habasyah itu adalah Ethiopia sekarang namanya, silakan dilihat di map, di gambar peta, berbatasan Laut Merah dengan semenanjung Arab Saudi. Nah, di Afrika Timur itu ada namanya Ethiopia, dulu namanya Habasyah. Nah, sekembali dari Habasyah itu, ya, lalu kemudian beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, ya, diceritakan dalam As-Sahihain, ya, dalam dua kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lihat di negeri Habasyah, apa yang beliau lihat di negeri Ethiopia, yaitu kanisatan, ya, ra'atha bi ardil Habasyah. Beliau melihat sebuah gereja, ya, di bumi Habasyah, sebuah gereja di bumi Habasyah, karena Habasyah itu beragama Nasara, Kristiani. Nah, di situ bertemulah beliau dengan gereja. Apa yang dilihat di gereja itu, ya, wa ma fiha minas suwar. Di gereja itu terpajang gambar-gambar, ya, foto-foto, ya. Suwar itu artinya gambar. Jadi dipajang di keliling gereja itu, kanisah itu, gambar-gambar pemuka-pemuka mereka, gambar-gambar pendeta-pendeta mereka, pemuka keagamaan mereka. Mendengar cerita Ummu Salamah itu, langsung saja Rasulullah menanggapi. Apa kata Nabi? Ulaiki idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah apabila meninggal orang soleh mereka, ya, ada hamba yang soleh yang meninggal di antara mereka, lalu mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka, ya. Jadi mendengar cerita Ummu Salamah tadi, langsung Rasulullah menanggapi, oh, itu adalah orang-orang soleh mereka, hamba-hamba Allah yang saleh ketika meninggal. Nah, langsung mereka bikin, mereka buat tempat ibadah di atas kuburan mereka itu. Nah, di tempat ibadah itulah kemudian gambar orang soleh yang dikubur itu dipajang. Gambar orang soleh itu dipajang di dalam tempat ibadah itu. Ya. Jadi kita ulang. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka membina tempat ibadah di situ. Dan tidak lupa wasawwaru fihi tilka suwar. Mereka memajang gambar-gambar. Itulah gambar-gambar yang engkau lihat itu. Itulah keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sampai di situ belum, baru koma. Dilanjutkan oleh Nabi, ulaiki syirarul khalqi indallah. Wah, merinding kita. Merinding kita apa yang dikatakan Nabi SAW. Itulah gerangan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Apa kata Nabi? Itulah seburuk-buruk makhluk, tidak ada lagi makhluk yang terburuk daripada itu, kata Nabi SAW. Siapa mereka? Mereka yang membuat tempat ibadah di kuburan orang soleh mereka. Lalu di tempat ibadah itu mereka pajang gambar-gambar orang
soleh mereka. Saya bertanya sekarang, tentu sebagian kita suka ngelayap, suka jalan, ya. Tentu kita enggak terus di hutan panjang terus. Kita berjalan ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Ada enggak kaum muslimin pada hari ini yang meniru-niru kelakuan orang-orang yang diceritakan oleh Ummu Salamah di Habasyah tadi? Ada? Tidak usah ditunjuk, tidak usah ditunjukkan. Di mana ketika ada orang soleh mereka meninggal, mereka tanam di tempat ibadah. Ya, mungkin tempat ibadahnya sudah ada, lalu orang solehnya dikubur di situ, atau kuburan duluan lalu dibikin masjid di situ, tempat ibadah di situ. Berarti benarlah apa yang dikatakan Nabi dalam hadis yang sahih, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati, hadwan bil qudzati wal qudzati. Dalam riwayat lain shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Pasti kalian akan mengikuti jejak langkah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ternyata itulah yang ditiru oleh kaum muslimin pada hari ini, mencampur adukkan kuburan dengan tempat ibadah. Ini peninggalan orang-orang Nasara, ya, orang-orang Nasara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan Nabi? Ulaiki syirarul khalqi indallah. Itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sadarlah kita. Jadi kalau ada di antara kita yang hadir malam ini sebagai DKM, periksa masjid kita. Ada enggak masjid kita kuburan di situ? Periksa musola kita. Ada enggak di samping musola itu kuburan? Di areal masjid musola itu kuburan? Ternyata kata Nabi itu seburuk-buruk makhluk, maka pilih satu antara dua. Pertama, pindahkan kuburan ke tempat lain. Kedua, atau jadikan itu kuburan, robohkan masjidnya, pindahkan masjid atau musola ke tempat lain. Karena tidak boleh menggabungkan masjid dengan kuburan. Bagaimana dengan Nabawi, Ustaz? Nah, nanti kita jawab di akhir nanti, ya. Simpan saja pertanyaan itu dulu, ya. Catat saja dulu pertanyaan itu, nanti bagian akhir tanyakan. Bagaimana dengan Nabawi, Ustaz? Kalau kita jawab sekarang, ya, tidak selesai uraian kita. Selanjutnya, fahaulai jama'u baina fitnataini, fitnatil quburi wa fitnatit tamathil. Ya. Kalau dalam kitab ini tidak ada lanjutannya, ya. Tapi di syarah itu dijelaskan, itulah mereka menggabungkan dua fitnah. Menggabungkan dua fitnah. Pertama, fitnah kuburan. Yang kedua, fitnah patung-patung, gambar-gambar. Ya, fitnah itu ujian yang tidak jarang kaum muslimin dia terjatuh ke dalamnya. Pertama apa? Fitnah kuburan, mencampur adukkan dengan tempat ibadah. Kedua, dengan memajang gambar-gambar, patung-patung orang-orang soleh mereka itu. Itu adalah wasilah untuk sampai kepada kemusyrikan, jalan tol bebas hambatan untuk sampai kepada kemusyrikan. Itulah sebabnya mereka itu seburuk-buruk makhluk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ke hadis yang kedua. Ya, kita ke hadis yang kedua. Masih Al-Bukhari dan Muslim
kembali meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadisnya masih muttafaqun alaih, disepakati oleh pakar hadis yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Walahuma anha qalat, diriwayatkan oleh keduanya, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim, darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ajal sudah mendekat, ya, ajal sudah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dihitung hari beliau akan meninggal, sakit-sakit terakhir, ya, sakit-sakit terakhir. Lalu tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhih, beliau mulai mengambil sepotong kain, maka beliau menutupkan, ya, ke wajahnya. Sakit-sakit terakhir itu beliau ambil kain, sepotong kain, lalu menutupkan ke wajahnya. Lalu fa'idha tamma biha kasyafaha, ketika beliau sudah merasa panas, nyesak, merasa gerah, lalu beliau bukakan kain itu kembali. Ini yang dilakukan Rasulullah ketika sakit terakhir beliau. Selanjutnya faqala, beliau bersabda, apa kata Nabi? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, apa itu laknat? Apa itu laknat? Kutukan tadi setelah kita sampaikan. Laknat itu lawan daripada rahmat. Kalau rahmat, jalinan kasih dengan sayang, timbunan Rahman dengan Rahim, itu rahmat namanya. Kasih sayang Allah itu rahmat. Lawannya laknat, murka Allah. Ya, Allah murka kepada al-Yahud, Allah murka kepada Nasara. Kenapa rupanya? Nah, lanjutan hadis. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, jadi masjid itu artinya luas. Masjid itu bukan hanya tempat sholat, masjid itu bukan hanya tempat sujud, tapi yang dimaksud masjid itu adalah secara umum tempat ibadah. Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Oleh sebab itu yuhadziru ma sana'u, oleh sebab itu jangan kalian tiru, ya, jangan kalian contoh, jangan kalian teladani. Itulah beliau mengingatkan, ya, jangan sampai umatnya seperti itu. Walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya anna yuttakhadha masjidan akhrajahu. Kalaulah bukan itu, kalaulah bukan karena sebab itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau khawatir bahwa kuburan beliau itu dijadikan sebagai tempat peribadatan. Nah, itu sebabnya ditetapkan oleh syariat, Nabi dan Rasul itu di mana meninggal, di situ dikubur, tidak boleh keluar. Jadi Rasulullah itu dikuburnya di mana?
pas di bawah ranjangnya ketika masih hidup, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di samping masjid tadinya, sekarang udah masuk ke dalam areal masjid, tadinya di luar masjid. Nah, di ranjangnya tempat tidurnya itu, disitulah digali dan disitulah beliau dikuburkan. Kenapa? Beliau sudah wanti-wanti, beliau tidak mau kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Dengan jalan dalam ruangan itulah usaha supaya kuburan beliau terisolir, ya, apa istilahnya itu, ya, tertutup, tidak terbuka untuk umum, terutama umat yang awam, umat yang dangkal ibadahnya, dangkal akidahnya, yang nanti menjadikan kuburan Nabi itu sebagai sesembahan, sebagai berhala. Sekarang aja kita lihat, ya, jamaah haji, jamaah umroh yang ziarah ke situ, berebut ke situ untuk beribadah di situ, ya. Di situ ada namanya raudhah, ya. Di raudhah itu memang raudhatum minal jannah, ya. Taman di antara taman-tamannya surga. Dalam riwayat, betapapun bumi ini hancur lebur, raudhah itu akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Itu salah satu taman dari tamannya surga. Nah, raudhah itu tempat mustajabah, ya. Kata orang barat, pinta buliah kandak balaku di situ. Nah, maka orang berebut-rebut untuk beribadah di situ, berdoa di situ. Ya bagus, masyru'ah, sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat. Tapi yang kita sayangkan, ketika mereka berdoa di raudhah, bukan lurus menghadap kiblat, tapi mereka miring ke kuburan Nabi. Mereka miring ke kuburan Nabi. Artinya apa? Bukan lagi minta kepada Allah, sudah minta kepada Nabi. Nah, inilah yang askar di situ siap mengawal, mengarahkan jamaah haram haji katanya. Ya, tidak boleh berdoa menghadap kuburan Nabi, tapi menghadap kiblat. Ya. Nah, itulah sebagian kaum muslimin yang dangkal akidahnya, mereka tetap menjadikan kuburan Nabi itu sebagai sesembahan, karena doa itu bagian daripada ibadah. Beribadah tidak boleh kepada makhluk, berdoa juga tidak boleh kepada makhluk. Nah, itulah sebabnya beliau, ya, kuburan sampai hari ini tidak diletakkan di luar, di baqi seperti sahabat-sahabat yang lainnya, karena beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai tempat peribadatan. Sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para nabi dan rasul sepakat untuk membela akidah yang sahihah, tauhidiyah, dari campuran-campuran kesyirikan itu tadi. Sebagaimana, ya, di antaranya Nabi Yusuf alaihi salam, ya, Nabi Yusuf alaihi salam, ya, mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 38. Dan aku, kata Nabi Yusuf, mengikuti agama bapak-bapakku. Siapa bapak-bapaknya Nabi Yusuf? Yaitu mulai daripada Ibrahim, Ishak, Yakub, ya. Maka tidak patutlah bagiku, tidak pantas bagiku, kata Nabi Yusuf, ya, tidak pantas bagi kami para nabi, para rasul mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tegas ini, ya, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sejak dulu para nabi dan rasul itu betul-betul ketat menjaga akidah yang sahihah ini. Dan berangkat dari sinilah
Kenapa Syekh Muhammad, ya, Syekh Muhammad penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, juga tidak kurang ketat dalam mengawal akidah yang sahihah ini. Di masa beliau, semenanjung Arab Saudi itu sudah sampai ke titik nadir ghulu mereka terhadap kuburan, di mana di Baqi. Baqi itu di mana? Baqi itu di mana? Baqi itu di Madinah. Di Ma'la, Ma'la itu di mana? Ma'la itu di Makkah. Dan juga lereng Uhud. Uhud itu di mana? Madinah lagi. Di tiga tempat itu di masa Syekh Muhammad, kuburan menjulang tinggi dan dibuat kubah-kubah, ya, sebagai lita'zim. Alasannya begitu, pengagungan terhadap kuburan. Dan kemudian yang anehnya lagi, di bawah kubah itu terdapat surat-surat dari kaum muslimin. Tidak terkecuali kuburan Khadijah radhiyallahu anha. Di bawah kubah kuburan Khadijah itu terdapat apa? Surat-surat dari kaum muslimin. Kalau kita bertandang ke kantor pos dekat sini kan, di lapangan Banteng, pos besar itu, lihat di situ banyak juga surat, tapi adresnya jelas kepada Bapak Pulan, ya, jalan itu, gang itu, nomor sekian, blok sekian. Setelah ditelusuri oleh pos, orangnya hidup. Tapi keanehan yang terjadi, semua surat-surat itu adresnya kepada orang sudah meninggal. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Apa isinya? Wahai Khadijah, karena engkau adalah istri kesayangan Rasulullah, maka sampaikanlah doa kami kepada Rasulullah. Nanti supaya Rasulullah menyampaikan doa kami kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril akan menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Jadi ternyata bukan hanya kemusyrikan, tapi kebodohan yang sudah akut yang terjadi di kaum muslimin di Arab Saudi, pusat Islam itu sendiri. Ini jelas tidak sesuai dengan akidah yang sahih. Kita sudah sampaikan tadi, ternyata Rasulullah murka, Allah melaknat, Rasulullah berlepas diri. Ini yang kemudian beliau bicarakan dengan penguasa Ibnu Saud. Nah, maka setelah bermusyawarah dapatlah kesepakatan bahwa sebaiknya kuburan ini didatarkan saja. Jadi yang mendatarkan kuburan di Baqi, di Ma'la adalah ini, Syekh Muhammad At-Tamimi. Ayahandanya bernama Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang pertama kali meradang? Yang pertama kali meradang adalah Syiah dan Sufiyah. Kenapa? Syiah dan Sufiyah agama kuburiyun, agama penyembah kuburan. Silahkan berwisata ke Iran. Orang-orang Syiah sujud di kuburan Al-Husain, sujud di kuburan Al-Husain. Dia mengaku tidak menyembah Al-Husain dalam rangka lita'zim, mengagungkan, memuliakan, tapi sampai sujud. Dan bahkan seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah namanya, yang telah berhasil menikam Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika memimpin sholat subuh di Nabawi, oleh kaum muslimin Abu Lu'lu'ah itu ditangkap sebagai penjahat dan dikisas, dibunuh. Tapi oleh orang-orang Syiah, jenazahnya dibawa ke Iran dan dibikinnya kuburan yang mewah, yang megah. Ya, kalau tidak sempat ke Iran, lihat, tanya Mbah Google, itu akan keluar seperti apa kuburan Abu Lu'lu'ah. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah
tawaf di kuburan Abu Lu'lu'ah sambil berdoa, ya Allah kumpulkan aku bersama Abu Lu'lu'ah, ya Allah kumpulkan aku bersama Abu Lu'lu'ah. Itu doa orang Syiah. Terbayang sekarang apa agamanya Syiah? Bukan Islam. Syiah agamanya kuburiyun, penyembah kuburan, bukan Islam. Nah, kita lanjut. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa? Karena mereka telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ibadah. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Muslim, sanadnya dari Jundab, ya, dari Jundab bin Abdullah, ya, sanadnya dari Jundab bin Abdullah, yakni bin Sufyan al-Bajali. Beliau dinasabkan kepada kakeknya. Beliau seorang sahabat yang masyhur. Beliau wafat setelah tahun ke-6, setelah tahun ke-60. Apa kata Jundab? Jundab radhiyallahu an berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, yaitu sebelum beliau wafat, kira-kira 5 hari sebelum wafat, ya, tidak sampai 1 pekan, ya, 5 hari sebelum beliau wafat, 5 malam sebelum beliau wafat. Wa huwa yaqul, Rasulullah berkata, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun fa inna allaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika 5 malam sebelum beliau wafat, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, dijadikannya bagiku seorang khalil. Apa itu khalil? Khalil itu lebih daripada Habib. Kalau Habib itu kekasih, ya, gelar Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Kalau kekasih Allah, semua Nabi dan Rasul itu Habibullah, kekasih Allah. Tapi di atas Habib itu ada lagi Khalil, ya, lebih daripada kekasih, di mana hati sangat terpaut kepadanya. Itu, ya, Khalil namanya itu. Hampir tak pernah terlupakan. Itu namanya Khalil. Bagaimana membayangkan, susah untuk menceritakannya. Pokoknya lebih dari segala-galanya, lebih daripada segala, dikasih, disayangi, sehingga tidak pernah terlupakan sama sekali. Itu namanya Khalil. Nah, jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah bahwa dijadikannya bagiku seorang Khalil, kekasih dari kalian. Artinya, saya tidak mau menjadikan kalian sebagai Khalil. Sebagai Khalil. Kenapa? Karena hatiku sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah telah mengangkatku sebagai Khalil, sebagaimana dia mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Nah, jadi yang bergelar, yang berpredikat Khalil itu, orang-orang di bawah kolong langit ini cuma 2 saja. Ibrahim alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata aku boleh mengangkat seseorang dari kalian sebagai Khalil, yang sangat kucintai, yang hatiku terpaut kepadanya, ya,
niscaya orang itu adalah Abu Bakar. Niscaya akan kuangkat sebagai khalil adalah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Khalifah yang pertama, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar ini namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah As-Siddiqul Akbar. As-Siddiqul Akbar apa artinya? Yang paling jujur. Tidak ada lagi yang lebih jujur daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, perhatikan baik-baik kata Nabi ini, kalaulah boleh aku mengangkat khalil di antara kalian, akan kujadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini merupakan isyarat yang kedua bahwa Abu Bakarlah yang pantas sebagai khalifah pengganti beliau. Setelah isyarat yang pertama, ketika beliau sakit, maka yang diperintahkan sebagai imam pengganti beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya, kan ini penting untuk menjawab syubhatnya Syiah Rafidah. Kan kata Syiah, khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadis gacoannya Syiah. Ya, hadis gacoannya Syiah apa? Khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib. Khalifahku, penggantiku adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi sayang hadis ini hoak. Hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Yang jelas Nabi tidak pernah pesan, Nabi tidak pernah tinggal wasiat siapa khalifah pengganti beliau. Cuman ada tersirat, bukan tersurat, tersirat. Ada rambu-rambu, ada petunjuk. Pertama, ketika beliau sakit, disuruhlah Aisyah memanggil ayahandanya, panggil Abu Bakar ke sini untuk memimpin sholat. Saya sudah tidak kuat. Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar? Inna Abu Bakrin rajulun asifun la yamliku nafsahu idza shalla. Ya Rasul, Abu Bakar itu lemah, Abu Bakar itu lembut, suka nangis, nggak kuat dia menguasai dirinya dalam sholat. Maka dari itu famuru Umar yusalli bin nas, suruh saja Umar untuk memimpin sholat. Ya, ini usulan daripada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dengarkan apa jawaban Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian sama saja dengan wanita-wanita di sekitar Yusuf. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Ayo segera panggil Abu Bakar, suruh sholat memimpin manusia. 2 kali Rasulullah memerintahkan Abu Bakar supaya sholat memimpin manusia. Ini isyarat yang pertama. Ini isyarat yang pertama bahwa Abu Bakarlah orang yang paling baik, orang yang nomor 1 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isyarat yang kedua itu tadi, kalau bolehlah aku mengangkat kalian sebagai khalil, akan kuangkat Abu Bakar sebagai khalil, orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah kita tertipu dengan syubhatnya Syiah yang mengatakan adalah Abu Bakar kafir, Abu Bakar perampok, ya, khalifah nggak benar, yang benar adalah khalifah Ali bin Abi Thalib. Jangan percaya, ya. Tidak ada lagi yang terbaik daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak mau menjadikan orang-orang sebagai khalil. Ya, beliau hanya mau menjadikan Abu Bakar sebagai khalil kalau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak dibolehkan. Nah, ini kita berkenalan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis tadi. Jadi kata Nabi, kalaulah boleh, ya,
Aku mengangkat khalil di antara kalian, akan kujadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, Ibrahim khalilah. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pelajaran kita. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu qubura masajida. Inni anhaakum an dzalika faqad naha anhu akhir hayatih. Dengarkan apa ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ketahuilah, jangan menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Kenapa? Karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu. Aku melarang kalian melakukan hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini di akhir hidupnya. 5 hari sebelum meninggal masih ini juga yang beliau bicarakan. Ini menunjukkan sangat urgent. Biasanya orang yang akan meninggal itu tidak ingat lagi apa-apa. Dia cuma ngurusin dirinya, ya. Sakit, lemah, letih, ya. Tidak ada lagi ingat yang lain. Ini masih ngurusin masjid kuburan, masjid kuburan, masjid kuburan. Kok itu juga yang dibicarakan berkali-kali oleh Rasulullah, menunjukkan ini sangat urgent. Karena berkaitan dengan akidah. Sekali tersesat akidah, habislah sudah. Jangan mimpi untuk masuk surga. Karena persyaratan untuk masuk surga itu adalah akidah yang sahihah, akidah yang bersih dari lumpur-lumpur syirik, tahayul dan khurafat. Sangat kita sayangkan orang-orang Syiah murka kepada Syekh Muhammad At-Tamimi. Kaum muslimin ahlus sunnah yang ngaku-ngaku ahlus sunnah ikut pula marah. Pernah dengar enggak kalau kita menyampaikan tauhid? Nah, ini Wahabi dari mana lagi nih? Wahabi dari mana lagi nih? Pada tauhid yang disampaikan. Kalau kita menyampaikan sunnah, nah Wahabi dari mana lagi nih? Wahabi, antek Yahudi, selalu ini yang dibuli. Tadi kita sampaikan bagaimana murkanya Syiah termasuk Sufiyah kepada ulama besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sudah kita dengarkan tadi ketegasan yang diambil oleh Syekh Muhammad sebenarnya melanjutkan ketegasan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu neneknya, kakeknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi beliau kalau dirunut ke atas, ya, beliau dzurriyyah, ya, tapi beliau tidak mengklaim, ya, beliau dzurriyyah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada beliau mengklaim seperti itu. Nah, jadi ketegasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diwarisi daripada ketegasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau marah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, marahlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengada-ada, sekedar mewarisi, ya, dari hadis-hadis beliau. Bukankah beliau mengatakan wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipegang teguh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, maka dari itu saudara-saudara, kita jangan ikut latah dalam mencaci, memaki, membuli Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang disampaikan hanya akidah yang sahihah, tidak lebih daripada itu. Ingat, para ulama itu dagingnya beracun. Siapa yang menghibah para ulama, maka dia akan semakin sesat.
Menghibah seseorang saja, bukan nabi, bukan ulama, ya, itu sama dengan memakan bangkainya. Ayuhibba ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah jadi bangkai? Pasti kalian akan jijik, kata Allah. Itu orang yang menghibah manusia biasa. Apalagi yang diribah adalah para ulama besar, ya. Dagingnya beracun, memakan bangkainya membuat kita akan semakin tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati tipu daya Syiah, ya. Di YouTube sudah berkeliaran Syiah mencaci maki Syekh Muhammad yang Wahabi, ya. Mudah-mudahan saudara kita yang mengaku ahlu sunnah sadar bahwa dia sebenarnya dipisahkan daripada akidah yang sahihah. Satu hadis lagi kita sampaikan. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Abu Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita di halaman 78. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'ud walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia, manusia yang paling jelek di antara yang jelek, tidak ada lagi yang lebih jelek daripada itu. Siapa mereka? Satu, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Mereka mendapatkan hari kiamat dan dia masih hidup, ya. Dia adalah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Dalam riwayat mengatakan sebelum kiamat itu akan berhembus angin semilir, maka orang-orang mukmin meninggal semuanya. Yang tinggal orang kafir. Orang-orang mukmin meninggal semuanya. Maka orang kafirlah yang akan merasakan betapa beratnya, ya, goncangan kiamat itu. Nah, lalu kalau ada yang hidup pada ketika itu, itulah seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, kata Nabi. Kita ulang hadis Nabi. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'ud. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang itu masih hidup. Orang itu masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina yattakhidunal qubura masajida. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Saya tanya sekarang, baca Quran ibadah bukan? Baca Quran ibadah bukan? Kalau Quran dibaca di kuburan gimana? Cocok tidak dengan hadis ini? Dengarkan sekali lagi kata Nabi, sejelek-jelek manusia di samping bertemu dengan hari kiamat dalam keadaan hidup, yang kedua orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran enggak dilarang, tapi baca Quran di masjid, baca Quran di rumah, jangan di kuburan. Karena baca Quran itu ibadah, tidak boleh kuburan dijadikan tempat ibadah. Hanya satu yang dibolehkan, apa? Sholat jenazah, boleh di kuburan. Anda saudara kita meninggal, jauh tempatnya, kita ke sana, tapi di situ sudah dikubur jenazahnya. Nah, lalu kita nyusul sholat jenazah di atas kuburan itu boleh. Selain pada sholat jenazah, tidak dibolehkan beribadah di atas kuburan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim